Banyak orang tua menjalani hari-harinya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan hanya tentang tubuh yang semakin mudah lelah, bukan sekadar soal rambut yang memutih, tapi tentang hati yang mulai sering bertanya, apakah aku masih berarti? Ada yang terbangun di pagi hari dengan rasa syukur, ada pula yang terbangun dengan kegelisahan. Kegelisahan karena merasa tidak lagi sekuat dulu, tidak lagi semandiri dulu, dan perlahan mulai bergantung pada anak-anaknya. Izinkan saya bertanya dengan lembut. Bapak dan Ibu yang sedang mendengarkan ini, Anda berasal dari mana? Dari desa yang sunyi dengan udara pagi yang segar, dari kota yang tak pernah tidur, atau dari kampung halaman yang penuh kenangan masa kecil? Dimanapun Anda berada, saya yakin kita semua punya satu kesamaan. Kita pernah berjuang keras demi anak-anak kita. Menahan lelah, menahan lapar, menahan air mata, demi melihat mereka tumbuh, sekolah, dan suatu hari berdiri di atas kakinya sendiri. Dulu, ketika mereka masih kecil, kita tidak pernah menghitung berapa uang yang kita keluarkan. Kita tidak pernah mencatat berapa malam kita tidak tidur karena mereka sakit. Semua dilakukan karena cinta, bukan karena ingin dibalas. Tapi seiring bertambahnya usia, tanpa disadari, perasaan itu bisa berubah. Hati mulai berkata, dulu aku berkorban begitu banyak, sekarang wajar kalau anak membalas. Kalimat ini terdengar wajar, terdengar manusiawi. Namun, disinilah banyak orang tua mulai terluka, dan tanpa sadar, melukai juga. Meminta uang pada anak mungkin terlihat sepele. Hanya satu kalimat, hanya satu pesan singkat. Tapi di balik itu, ada perasaan yang ikut bergerak. Anak yang awalnya memberi dengan bahagia, lama-lama memberi dengan beban. Bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena mereka juga punya perjuangan sendiri yang sering tidak kita lihat. Cicilan, biaya sekolah, kebutuhan rumah tangga, tekanan hidup. Mereka jarang bercerita, karena tidak ingin membuat kita khawatir. Yang lebih menyedihkan, ketika orang tua mulai merasa harga dirinya turun tanpa disadari. Dulu kita adalah tempat mereka bersandar. Dulu kita adalah sosok yang mereka banggakan. Namun ketika terlalu sering meminta, perasaan itu bisa berubah. Bukan karena kita menjadi orang yang buruk, tapi karena ketergantungan pelan-pelan menggerus martabat yang selama ini kita jaga. Orang tua yang bijak bukanlah yang paling banyak menerima, melainkan yang paling mampu menjaga kehormatannya. Bukan berarti menolak bantuan, bukan berarti pura-pura tidak butuh. Tapi ada perbedaan besar antara menerima dengan ikhlas dan meminta dengan terpaksa. Yang satu menguatkan hubungan, yang satunya lagi perlahan mengikis kehangatan. Di sini, kita akan berbicara dengan hati yang tenang, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan siapapun. Kita akan belajar bersama, mengapa orang tua yang bijak justru tidak pernah meminta uang pada anaknya. Bukan karena mereka tidak butuh, tetapi karena mereka mengerti, cinta sejati tidak lahir dari tuntutan, melainkan dari ketulusan. Dan mungkin, setelah mendengarkan ini, Anda akan memandang hubungan dengan anak-anak Anda dengan cara yang lebih lembut, lebih damai, dan lebih membahagiakan. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak orang tua. Kehormatan bukan hanya tentang bagaimana orang lain memandang kita, tetapi juga tentang bagaimana kita memandang diri sendiri. Dulu, ketika anak-anak masih kecil, kita adalah sosok yang mereka anggap paling kuat. Kita yang menggendong mereka saat lelah, kita yang menghibur saat mereka menangis, kita yang berdiri paling depan ketika mereka takut. Dalam mata mereka, kita bukan hanya orang tua, tapi pelindung, tempat berlindung, dan sumber rasa aman. Namun waktu berjalan, anak-anak tumbuh dewasa, sementara tubuh kita pelan-pelan melemah. Yang dulu bisa kita lakukan sendiri, sekarang terasa berat. Dari sinilah sering muncul perasaan tidak nyaman. Ada yang merasa tidak berguna, ada yang merasa tersisih, ada pula yang merasa tidak dihargai. Lalu tanpa sadar, kita mulai mengaitkan rasa dihargai itu dengan satu hal, uang. Ketika anak memberi uang, kita merasa masih dianggap penting. Ketika mereka lupa atau tidak bisa memberi, kita merasa dilupakan. Padahal, rasa dihargai seharusnya tidak sesederhana itu. Harga diri orang tua tidak seharusnya diukur dari seberapa banyak yang diberikan anak, tetapi dari bagaimana kita tetap menjaga sikap, tutur kata, dan kebijaksanaan kita. Orang tua yang bijak tahu satu hal, semakin sedikit ia menuntut, semakin besar rasa hormat yang tumbuh dari anak. Bukan karena anak takut, tetapi karena anak merasa melihat keteguhan. Mereka melihat orang tua yang tetap berdiri dengan tenang, meskipun hidup tidak lagi semudah dulu. Dari situlah muncul rasa kagum, bukan rasa iba. Coba bayangkan, ketika orang tua sering meminta,
anak akan mulai melihat kita sebagai orang yang selalu kekurangan. Bukan hanya kekurangan uang, tapi kekurangan rasa percaya diri. Dan tanpa disadari, ini mengubah cara mereka memandang kita. Bukan lagi sebagai sosok yang kokoh, melainkan sebagai beban yang harus terus ditopang. Sebaliknya, ketika orang tua tetap menjaga martabatnya, meskipun hidup sederhana, anak akan melihat kita sebagai teladan. Mereka akan berkata dalam hati, ayah dan ibu tidak banyak menuntut, tapi selalu mendoakan. Tidak banyak meminta, tapi selalu menguatkan. Dari situlah lahir rasa ingin memberi, bukan karena terpaksa, melainkan karena cinta. Kehormatan tidak dibangun dari apa yang kita minta, melainkan dari bagaimana kita bersikap. Dari cara kita menerima keadaan, dari cara kita berbicara, dari cara kita memperlakukan anak-anak kita. Kadang, satu kalimat sederhana seperti, "Ibu baik-baik saja, Nak." Fokuslah pada hidupmu, jauh lebih berharga daripada permintaan apapun. Karena bagi anak, mendengar orang tuanya tetap tegar, tetap tenang, dan tetap penuh kasih, adalah kekuatan besar. Itu membuat mereka ingin memberi lebih, tanpa disuruh. Ingin membantu, tanpa diminta. Ingin hadir, tanpa dipaksa. Dan disitulah letak kebijaksanaan orang tua, bukan pada seberapa banyak yang diterima, tetapi pada seberapa utuh martabat yang dijaga. Ada satu beban yang sering tidak terlihat oleh mata orang tua, tetapi sangat terasa di hati anak, beban mental. Banyak orang tua mengira bahwa ketika anak sudah bekerja, berarti hidup mereka sudah aman. Sudah tidak susah lagi. Sudah tidak pusing lagi memikirkan masa depan. Padahal kenyataannya, justru ketika seseorang membangun keluarga, tekanan hidup seringkali menjadi lebih berat. Anak-anak kita mungkin terlihat tersenyum ketika pulang, terlihat baik-baik saja ketika menelepon, dan terdengar kuat saat berbicara. Namun kita tidak selalu tahu apa yang mereka simpan. Ada yang harus memikirkan cicilan rumah, ada yang berjuang membayar sekolah anak, ada yang memendam rasa lelah karena pekerjaan yang menuntut banyak tenaga dan pikiran. Mereka jarang mengeluh, karena tidak ingin kita khawatir. Ketika orang tua meminta uang, anak sering berada di posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, mereka ingin berbakti. Mereka ingin membahagiakan orang tuanya. Tapi di sisi lain, mereka juga harus bertanggung jawab pada keluarga yang mereka bangun. Hati mereka terbelah. Memberi terasa berat, tidak memberi terasa bersalah. Dari sinilah luka pelan-pelan terbentuk. Bukan luka yang terlihat, tapi luka yang mengendap. Anak mulai merasa tidak pernah cukup. Sudah memberi, tapi masih merasa bersalah. Sudah berusaha, tapi tetap merasa kurang. Lama-lama, setiap telepon dari orang tua bukan lagi menjadi kabar bahagia, melainkan sumber kecemasan. Yang paling menyakitkan, orang tua sering tidak tahu perasaan itu. Kita hanya melihat dari luar. Anak bekerja, anak punya penghasilan. Kita lupa bahwa di balik itu, ada tekanan, ada tanggung jawab, ada ketakutan gagal, dan ada rasa lelah yang tidak selalu bisa mereka ceritakan. Orang tua yang bijak memilih untuk tidak menambah beban itu. Mereka tahu bahwa anak yang memberi dengan terpaksa tidak akan pernah merasa damai. Tapi anak yang memberi dengan ikhlas akan merasa bahagia, dan itu menenangkan kedua belah pihak. Kadang, satu kalimat sederhana dari orang tua bisa mengubah segalanya. Nak, jangan pikirkan kami. Urus hidupmu baik-baik. Kami mendoakanmu. Kalimat ini terdengar ringan, tapi bagi anak, ini adalah kekuatan yang luar biasa. Mereka merasa dilepas, bukan diikat. Mereka merasa dipercaya, bukan dituntut. Dan justru dari situ, banyak anak akhirnya memberi lebih banyak. Bukan karena diminta, tapi karena tergerak. Karena cinta tumbuh lebih subur ketika tidak dipaksa. Kita sering lupa bahwa hubungan orang tua dan anak bukanlah hubungan transaksi. Bukan tentang siapa memberi apa dan berapa, tapi tentang rasa aman, rasa saling menguatkan, dan rasa bahwa kita dicintai tanpa syarat. Jika orang tua mampu menjaga ini, maka hubungan akan tetap hangat, meskipun jarak memisahkan. Tetap dekat, meskipun jarang bertemu. Tetap kuat, meskipun hidup penuh tantangan. Jika sudah cocok, saya akan lanjutkan ke bagian berikutnya yang akan membahas bagaimana hubungan bisa berubah dingin ketika terlalu sering ada tuntutan, dan mengapa kemandirian justru membuat orang tua lebih bahagia. Hubungan antara orang tua dan anak seharusnya menjadi tempat paling hangat dalam hidup. Tempat untuk pulang, bukan tempat untuk merasa tertekan. Tempat untuk berbagi cerita, bukan tempat untuk merasa takut. Namun, tanpa disadari, hubungan itu bisa berubah perlahan jika terlalu sering diwarnai oleh tuntutan,
apalagi tuntutan yang berkaitan dengan uang. Awalnya mungkin hanya 1 kali, lalu 2 kali, lalu menjadi kebiasaan. Setiap kali berbicara, selalu ada permintaan. Setiap kali menelepon, selalu ada kebutuhan. Anak yang tadinya menunggu kabar dari orang tuanya dengan hati gembira, mulai merasa was-was. Mereka mulai berpikir, kali ini diminta apa lagi? Bukan karena mereka tidak sayang. Justru karena mereka sayang, mereka merasa tertekan. Mereka ingin memenuhi harapan, tapi juga ingin menjaga keseimbangan hidup mereka sendiri. Disinilah hubungan bisa menjadi pincang. Bukan lagi hubungan yang penuh kehangatan, tapi hubungan yang penuh kewaspadaan. Lama-lama, anak mulai menjaga jarak. Mereka tidak lagi sering menelepon. Mereka tidak lagi bercerita panjang. Mereka bukan menjauh karena benci, tapi karena lelah secara emosional. Mereka ingin tenang, ingin bebas dari rasa bersalah, ingin bisa bernapas tanpa tekanan. Padahal, seharusnya orang tua adalah tempat paling aman bagi anak. Tempat di mana mereka tidak perlu berpura-pura kuat. Tempat di mana mereka bisa berkata jujur, "Aku capek." Tempat di mana mereka bisa pulang dengan hati ringan, bukan dengan beban. Hubungan yang hangat dibangun dari rasa saling memahami, bukan dari rasa saling menuntut. Dari kalimat-kalimat yang menenangkan, bukan dari kalimat yang membebani. Dari doa yang tulus, bukan dari permintaan yang berulang. Orang tua yang bijak menjaga hubungan ini seperti menjaga api kecil. Tidak disiram dengan tuntutan, tidak dipadamkan dengan keluhan, tapi dijaga dengan kata-kata lembut, sikap sabar, dan hati yang lapang. Kadang, cukup dengan berkata, "Nak, bagaimana kabarmu hari ini?" tanpa embel-embel apapun. Kadang, cukup dengan mendengarkan. Kadang, cukup dengan mendoakan dalam diam. Anak yang merasa aman akan selalu ingin kembali. Bukan karena diwajibkan, tapi karena rindu. Bukan karena takut, tapi karena cinta. Dan cinta yang lahir dari rasa aman akan jauh lebih kuat daripada cinta yang lahir dari kewajiban. Di usia senja, ketenangan batin jauh lebih penting daripada apapun. Ketenangan itu lahir ketika kita tidak merasa menjadi beban, dan anak tidak merasa dibebani. Ketika hubungan tetap hangat, walau hidup tidak selalu mudah. Dan disitulah letak kebahagiaan sejati. Bukan pada seberapa banyak yang kita terima, tetapi pada seberapa damai hati kita menjalaninya. Ada satu rahasia kebahagiaan di usia lanjut yang sering terlupakan, kemandirian. Bukan kemandirian dalam arti harus kuat seperti dulu, bukan pula harus mampu melakukan semuanya sendiri. Tetapi kemandirian dalam sikap, dalam cara memandang hidup, dan dalam cara menerima keadaan. Banyak orang tua merasa semakin tua, semakin tidak berdaya. Tubuh melemah, penghasilan menurun, dan peran di dalam keluarga berubah. Dulu kita yang mengatur segalanya. Sekarang seringkali kita hanya mengikuti. Dari sinilah rasa tidak berguna bisa muncul, dan perlahan-lahan menggerogoti hati. Padahal, kemandirian bukan tentang seberapa kuat fisik kita, melainkan tentang seberapa kuat jiwa kita. Tentang bagaimana kita tetap bisa merasa cukup meskipun hidup sederhana. Tentang bagaimana kita tetap bisa tersenyum meskipun tidak lagi memiliki banyak. Tentang bagaimana kita tetap bisa bangga pada diri sendiri, meskipun tidak lagi produktif seperti dulu. Orang tua yang mandiri secara batin biasanya lebih bahagia. Mereka tidak terlalu menggantungkan harapan pada anak. Mereka tidak terlalu banyak menuntut. Mereka menjalani hari dengan tenang, menikmati hal-hal kecil, seperti secangkir teh hangat di pagi hari, sapaan tetangga, atau suara burung di halaman. Sebaliknya, orang tua yang terbiasa meminta sering merasa tidak berdaya. Bukan karena mereka benar-benar tidak mampu, tetapi karena hati mereka sudah terbiasa menggantungkan diri. Lama-lama, mereka sendiri merasa kecil, merasa lemah, merasa tidak berguna. Kemandirian memberi kita satu hal yang sangat berharga, rasa percaya diri. Ketika kita bisa berkata dalam hati, "Aku baik-baik saja," hidup terasa lebih ringan. Kita tidak mudah kecewa, tidak mudah marah, dan tidak mudah merasa diabaikan. Anak-anak pun bisa merasakan perbedaan ini. Orang tua yang mandiri biasanya lebih disegani. Bukan karena keras, tapi karena tenang. Bukan karena menuntut, tapi karena dewasa. Dari situlah muncul rasa hormat yang tulus. Dan anehnya, justru orang tua yang tidak banyak meminta sering mendapatkan lebih banyak. Bukan hanya uang, tapi perhatian, kunjungan, dan kasih sayang. Karena anak merasa aman. Mereka merasa tidak sedang dituntut, melainkan disambut.
Kemandirian bukan berarti menolak bantuan. Bukan berarti gengsi. Tetapi tentang memilih untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Tentang belajar merasa cukup, meskipun hidup tidak sempurna. Di usia senja, kita tidak lagi mengejar banyak hal. Yang kita cari adalah ketenangan. Dan ketenangan itu lahir ketika kita bisa berdamai dengan keadaan, bukan ketika kita terus berharap lebih. Orang tua yang bijak tahu satu hal, hidup tidak selalu tentang menerima, tetapi tentang menikmati apa yang ada. Tentang bersyukur, bukan menuntut. Tentang merawat hati, bukan memaksa keadaan. Dan ketika hati sudah damai, segalanya terasa lebih ringan. Jika sudah cocok, saya akan lanjutkan ke bagian berikutnya, yang membahas tentang luka yang bisa muncul ketika cinta mulai diukur dengan materi, serta bagaimana menjaga martabat di mata menantu dan cucu. Ada luka yang tidak berdarah, tapi terasa perihnya sangat dalam. Luka itu tidak terlihat di kulit, tapi menetap lama di hati. Banyak anak yang menyimpan luka seperti ini, bukan karena orang tuanya jahat, melainkan karena cinta mereka perlahan diukur dengan materi. Kalimat-kalimat seperti, "Kamu sudah kerja, masa tidak bisa bantu orang tua?" Atau, "Dulu kami banting tulang demi kamu, sekarang gantian," sering diucapkan tanpa niat menyakiti. Tapi bagi anak, kalimat-kalimat ini bisa terasa seperti pisau kecil yang menusuk pelan-pelan. Mereka mulai merasa bahwa cinta mereka tidak cukup jika tidak dibuktikan dengan uang. Anak yang tulus ingin berbakti akan merasa sangat tertekan. Mereka bukan hanya memberi, tapi memberi dengan rasa takut. Takut dianggap durhaka. Takut dianggap tidak tahu balas budi. Dan dari sinilah luka mulai tumbuh. Yang lebih menyedihkan, luka ini jarang dibicarakan. Anak hanya memendam. Mereka tetap tersenyum, tetap mengirim, tetap menuruti. Tapi hati mereka perlahan menjauh. Bukan karena benci, tapi karena lelah. Ketika cinta berubah menjadi kewajiban, kehangatan akan memudar. Ketika kasih sayang berubah menjadi tuntutan, hubungan akan terasa dingin. Dan ketika anak mulai merasa bahwa nilai dirinya di mata orang tua hanya diukur dari seberapa banyak yang ia kirim, maka yang tersisa hanyalah rasa hampa. Orang tua yang bijak tidak ingin menjadi sumber luka bagi anak-anaknya. Mereka tidak ingin anak-anaknya pulang dengan hati berat. Mereka tidak ingin suara mereka di telepon menjadi sumber kecemasan. Mereka ingin menjadi tempat pulang yang menenangkan, bukan tempat yang menguras emosi. Selain itu, ada satu hal lain yang sering luput dari perhatian, martabat di mata menantu dan cucu. Ketika orang tua terlalu sering meminta, orang lain bisa salah menilai. Mereka mungkin berpikir bahwa kita tidak mampu mengatur hidup sendiri, bahwa kita selalu bergantung, bahwa kita selalu kekurangan. Sebaliknya, ketika orang tua hidup sederhana tapi tenang, tidak banyak menuntut, dan penuh doa, justru disitulah martabat terjaga. Menantu akan lebih menghormati. Cucu akan lebih bangga. Mereka melihat sosok yang tidak hanya tua secara usia, tapi juga dewasa secara jiwa. Anak-anak kita belajar dari apa yang kita tunjukkan. Jika kita mengajarkan bahwa hidup adalah tentang meminta, mereka akan meniru. Tapi jika kita mengajarkan bahwa hidup adalah tentang menerima dengan syukur dan memberi dengan tulus, mereka akan membawa nilai itu sepanjang hidup. Kadang, satu sikap lebih kuat dari 1000 nasihat. Cara kita bersikap hari ini akan menjadi cerita yang mereka ingat esok hari. Orang tua yang bijak tidak meninggalkan warisan berupa harta, tapi meninggalkan teladan. Dan teladan yang paling indah adalah ketika kita tetap menjaga martabat, meskipun hidup tidak selalu mudah. Ada satu hal yang sering membuat orang tua merasa cemas, ketidakpastian hidup. Hari ini anak kita mungkin terlihat mapan, esok belum tentu. Hari ini mereka bisa memberi, besok bisa saja mereka sendiri sedang berjuang. Rezeki setiap orang berjalan di jalannya masing-masing, dan tidak pernah ada yang benar-benar bisa memastikannya. Banyak orang tua tanpa sadar menggantungkan harapan hidupnya pada rezeki anak. Seolah-olah, jika anak berhasil, maka hidup kita pasti aman. Jika anak mapan, maka masa tua kita pasti tenang. Padahal, hidup tidak sesederhana itu. Dunia bisa berubah, usaha bisa jatuh, pekerjaan bisa hilang, kesehatan bisa menurun. Semua bisa terjadi tanpa permisi. Ketika orang tua terlalu menggantungkan harapan pada anak, mereka akan mudah kecewa, mudah merasa tidak diperhatikan, mudah merasa dilupakan. Padahal, seringkali anak bukan tidak peduli, melainkan sedang berjuang dengan hidupnya sendiri. Orang tua yang bijak memahami bahwa rezeki bukan hanya soal uang.
Rezeki bisa berupa kesehatan, ketenangan, keluarga yang rukun, dan hati yang damai. Mereka tidak mengikat kebahagiaannya pada satu sumber saja, apalagi pada orang lain. Ada satu kekuatan yang sering diremehkan, padahal sangat besar, doa. Doa orang tua bukan sekadar kata-kata. Ia adalah energi yang menguatkan, pelindung yang tak terlihat, dan jalan yang sering membuka pintu-pintu yang tidak pernah kita duga. Banyak anak yang berhasil bukan karena diminta, tapi karena didoakan. Bukan karena dituntut, tapi karena didukung. Bukan karena ditekan, tapi karena dipercaya. Ketika orang tua lebih memilih mendoakan daripada menuntut, anak akan merasa dicintai tanpa syarat. Mereka akan merasa bahwa nilai mereka tidak diukur dari uang, melainkan dari keberadaan mereka sebagai anak. Dan dari situlah, keikhlasan tumbuh. Anak yang merasa dicintai tanpa syarat biasanya justru ingin memberi lebih banyak. Bukan karena terpaksa, tapi karena hatinya tergerak. Ada ketenangan yang lahir ketika kita tidak menggantungkan hidup pada siapapun, kecuali pada Tuhan. Ketika kita percaya bahwa rezeki tidak selalu datang dari satu pintu, dan bahwa hidup tidak selalu harus kita kendalikan. Orang tua yang bijak tidak berkata, "Aku butuh uangmu," tetapi berkata dalam hati, "Aku titipkan anak-anakku dalam doa." Dan seringkali, doa yang tulus membuka jalan yang lebih luas daripada 1000 permintaan. Jika sudah sesuai, saya akan lanjutkan ke bagian berikutnya yang berisi kisah menyentuh tentang seorang ayah yang berubah, dan bagaimana sikapnya mengubah hubungan dengan anak-anaknya. Izinkan saya bercerita tentang seorang ayah yang hidupnya sederhana, namun hatinya pernah diliputi kegelisahan yang dalam. Namanya Pak Sastro. Ia adalah seorang pensiunan guru yang tinggal di desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Istrinya telah lama meninggal, dan 2 anaknya merantau, membangun kehidupan mereka sendiri. Seperti banyak orang tua lainnya, Pak Sastro merasa hidupnya semakin berat setelah pensiun. Uangnya terbatas, tenaganya menurun, dan rumah terasa semakin sepi. Dari rasa sepi itulah muncul harapan yang perlahan berubah menjadi tuntutan. Ia sering menelepon anak-anaknya dan berkata, "Bapak butuh uang untuk ini, Nak. Bapak perlu itu." Anak-anaknya selalu mengirim. Tapi di balik itu, hati mereka mulai terasa lelah. Bukan karena tidak sayang, tapi karena mereka sendiri sedang berjuang. Yang sulung baru merintis usaha kecil. Yang bungsu mengurus anak-anak dan kebutuhan rumah tangga. Setiap kali ponsel mereka berdering, bukan rasa rindu yang muncul, melainkan rasa cemas. Hubungan mereka perlahan berubah. Telepon jadi singkat. Kunjungan jadi jarang. Bukan karena cinta berkurang, tetapi karena ada beban yang tidak pernah diucapkan. Suatu hari, seorang sahabat lama datang menjenguk Pak Sastro. Mereka berbincang lama, mengenang masa lalu. Di akhir pertemuan, sahabatnya berkata dengan lembut, "Mas, anak-anakmu bukan dompet. Mereka itu hatinya. Kalau kau ingin dekat dengan mereka, jangan minta uang. Mintalah kabar." Kalimat itu menusuk, tapi membuka mata. Sejak hari itu, Pak Sastro mulai berubah. Ia menanam sayuran di halaman, menjual sebagian kecil ke tetangga. Ia hidup lebih sederhana, lebih tenang. Ia berhenti meminta. Ketika menelepon anak-anaknya, ia hanya bertanya, "Kamu sehat? Sudah makan?" Anak-anaknya terkejut. Mereka merasakan perubahan. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, mereka menelepon bukan karena takut, tapi karena rindu. Suatu hari mereka pulang. Bukan karena diminta, tapi karena ingin. Mereka membawa oleh-oleh. Mereka membantu memperbaiki rumah. Mereka duduk lama bersama ayahnya. Bukan karena terpaksa, tapi karena hati mereka ingin. Kadang, yang dibutuhkan anak bukan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang memberi paling banyak, tetapi tentang siapa yang mencintai dengan paling tulus. Di usia senja, yang kita butuhkan bukanlah tumpukan uang, melainkan ketenangan. Bukan kemewahan, melainkan kedamaian. Bukan pujian, melainkan kehadiran yang hangat. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa ketika mereka berhenti menuntut, justru saat itulah cinta anak tumbuh lebih subur. Anak yang tidak ditekan akan lebih ringan langkahnya untuk pulang. Anak yang tidak dituntut akan lebih rindu untuk menelepon. Anak yang tidak dibebani akan lebih ikhlas untuk berbagi. Cinta tidak pernah tumbuh dari paksaan. Ia tumbuh dari rasa aman. Ketika orang tua berkata, "Kami baik-baik saja, Nak," anak merasa tenang. Ketika orang tua berkata, "Jaga hidupmu baik-baik," anak merasa dihargai.
Ketika orang tua lebih sering mendoakan daripada menuntut, anak merasa dicintai tanpa syarat. Dan cinta tanpa syarat adalah cinta yang paling kuat. Uang bisa habis, pekerjaan bisa hilang, harta bisa lenyap. Tapi dua orang tua tidak pernah sia-sia. Ia menyertai langkah anak kemanapun mereka pergi. Ia menjadi pelindung yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Orang tua yang bijak tahu bahwa mereka tidak hidup untuk menagih masa lalu, tetapi untuk menikmati hari ini. Mereka tidak sibuk mengingat pengorbanan, tetapi bersyukur karena masih bisa mencintai. Mereka tidak berkata, "Aku sudah melakukan ini untukmu." Mereka berkata, "Aku bangga padamu." Dan kalimat itu, bagi seorang anak, lebih berharga daripada apapun. Jika Anda adalah orang tua, ingatlah satu hal. Anda tidak pernah diciptakan untuk menjadi beban. Anda adalah berkah. Kehadiran Anda adalah hadiah. Doa Anda adalah kekuatan. Dan jika hari ini Anda merasa sendirian, percayalah, cinta anak Anda mungkin tidak selalu mereka ucapkan, tetapi sering mereka simpan dalam hati. Biarkan mereka memberi ketika mereka mampu. Biarkan mereka datang ketika mereka rindu. Biarkan cinta berjalan dengan caranya sendiri. Karena cinta yang dipaksa akan melelahkan. Tapi cinta yang dibiarkan tumbuh akan menguatkan. Orang tua yang bijak tidak meminta. Mereka mendoakan. Mereka menerima. Mereka percaya. Dan dari situlah, keluarga menjadi hangat. Bukan karena harta, tetapi karena hati.